Oke, alhamdulillah nih sudah dibuka sebagian. Baik, wajah Ustadz kelihatan nggak? Halo, akhwat? Bentar Ustaz, lagi ini apa sih? Kelihatan ya? Oke, insya Allah kita akan mulai. Tapi sebelum dimulai silahkan antuna silahkan persiapkan dulu media belajarnya ya. Dari mulai buku, pensil juga buku buku paketnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang di asrama sudah bisa? Sudah bisa ya? Oke, alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah fi hadhil fursah al-qasirah. Nahnu nastati'a an najtami'a fi hadhil qanat Google Meet. Wa salatan wa salaman daimaini ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ayatuhal akhwat, kaifa halukunna? Alhamdulillah, lebih khair. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fa nad'ullaha ta'ala asallahu ayyutana as-sihhata wal afiyata fi kulli waqtin wa hinin. Amin ya rabbal alamin. Taib ayatul akhwat qabla nabda dirasatana hayya naftati bi qiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Taib tashilan li wa tafhiman lakum sa'antik bilughah al-Indonesi. Biar mudah kita dengan bahasa Indonesia saja ya. Baik, akhwat, alhamdulillah minggu kemarin Ustadz sudah ngasih antuna tugas, yaitu membuat contoh kalimat isim dengan menggunakan ciri-ciri isim yang 3. Nah, apa saja itu? Nanti Ustadz akan tanya sekaligus sebagai review juga. Dan alhamdulillah di Google Classroom sudah beberapa yang mengerjakan tugas dan mengucapkan terima kasih, dan juga sudah beberapa yang Ustadz sudah periksa. Jadi silakan antum juga sudah melihat nilainya. Adapun untuk yang di asrama, Ustadz ini masih mikir-mikir kira-kira seperti apa seperti apa cara pengumpulannya. Mungkin di asrama, halo yang di asrama, Ustadz boleh berkomunikasi dulu sebentar. Minta tolong satu orang ke depan. Baik. Ya Ustaz. Yang di asrama sudah mengerjakan semua ya? Sudah mengerjakan belum tugasnya? Halo? Ada yang udah, ada yang belum Ustaz. Oke, harusnya sudah semua ya. Nah, gimana cara mengumpulkannya? Ustadz sih sebenarnya bisa saja ke Peki, cuma karena satu dan lain hal sepertinya Ustadz juga untuk tidak dulu ke pondok Quran, ya walaupun rumah di daerah sini. Nah, itu kan di asrama ada HP ya, ada HP yang milik asrama. Silahkan tugas antuna dipoto sajalah, dipotokan saja semua yang di asrama. Gimana caranya? Jadi minta tolong atau ke siapa, fotokan tugasnya, kemudian dikirim melalui Google Classroom. Dikirim melalui Google Classroom atau nantilah komunikasikan saja nanti. Ustaz, Afwan. Ya, gimana? Ustaz, boleh nggak di WA? Kirim WA. Ya bolehlah kalau yang di asrama, soalnya susah ya kalau Google Classroom cuma satu akun ya. Benar ya? Iya, susah banget. Oke, nggak apa-apa, di WA aja. Berarti kirim ke WA Ustadz.
cari WA Ustadznya ya, yang mana. Baik, itu sudah kita kerjakan minggu kemarin, itu tentang isim. Dan untuk hari ini Ustadz minta tolong siap-siap ya. Kita review dulu sedikit. Ana urid ukhtina Abdah. Ya Abdah, iftahil mikrofon. Abdah, boleh dibuka mikrofonnya Abdah. Abdah, minggu kemarin kita telah belajar isim. Kalimat isim. Apa itu kalimat isim? Halo? Ada catatannya Abdah? Kemarin nggak masuk Ustaz. Kemarin nggak masuk. Oke. Aisyah. Aisyah ayu ajahra. Aisyah ayu ajahra. Ustadz Afwan, kemarin saya juga masuk, cuma telek jadi nggak bisa masuk lagi. Oke. Ayesa. Ustaz Afwan kemarin izin, jadi nggak masuk. Masya Allah. Siapa tuh yang mau aja silakan, yang mau satu orang. Belum ditunjuk. Apa gitu Ustaz pertanyaannya? Pertanyaannya, apa itu kalimat isim? Ayo, Aisyah Nurul Magfiro aja nggak apa-apa. Kalimat isim itu apa, Ahwat? Setiap lafaz yang menunjukkan nama, terus hewan, nama manusia, nama hewan, terus tumbuhan, terus benda-benda dan lain-lain. Oke, sip. Jadi itu ya. Isim itu adalah, nih boleh Ustaz tunjukkan lah ini tulisannya nih. Kelihatan nggak ininya? Slide-nya kelihatan? Halo Ahwat? Slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz. Bentar ya, ini bukan yang ini, salah nih. Yang minggu kemarin belum nulis khususnya nih. Jadi isim itu adalah setiap lafaz yang digunakan untuk menamai manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, barang-barang atau yang lainnya. Ini sudah minggu kemarin ya. Ini mah khususnya yang belum nulis saja. Silahkan ditulis yang belum nulis. Oke. Bagus. Sekarang Haura Sofa Hafizah. Haura Sofa, silakan dibuka mikrofonnya. Ya Ustaz. Haura, sebutkan ciri-ciri isim yang sudah Ustaz sampaikan kemarin. Ada apa saja? Dibuka dulu mikrofonnya. Mikrofonnya dibuka dulu Haura. Ya Ustaz. Silakan. Ciri-cirinya terakhiran tanwin dilekati alif lam dan diawali huruf jar. Oke. Jangan dulu ditutup Haura. Yang diawali dengan alif lam contohnya gimana? Al-baitu. Al-baitu. Yang diakhiri dengan tanwin contohnya seperti apa? Kabirun. Apa? Ulang sekali lagi. Kabirun. Kabirun. Bentar. Selain kabirun apa yang lain? Madrasatun. Madrasatun. Oke. Kalau kabirun ya memang kabirun ini kan dia sifat. Dia beralif lam. Nah, sebenarnya memang ada kata sifat yang digolongkan sebagai isim juga, tetapi sebenarnya kita jangan dulu ke sana, materinya jangan dulu ke yang sifat, kita kata benda aja yang gampang dulu. Misalkan seperti madrasatun boleh. Oke, yang diawali dengan huruf jar apa? Fil hujrati.
Oke, selanjutnya kita hari ini langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu yang belum mengerjakan silakan sekali lagi Ustadz tunggu untuk penilaian. Jadi tugasnya silakan dimasukkan ke Google Classroom. Oke, hari ini kita akan membahas tentang al-fi'lu dan al-harfu, yaitu unsur-unsur kalimat, unsur-unsur kalimat yang selanjutnya. Sebelum dilanjutkan, silahkan Ustadz izin dulu sebentar ya. Sebentar izin dulu. Mohon maaf. Baik, bisa kita lanjutkan ya. Halo Ahwat, mendengar suara? Dengar Ustaz. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang al-fi'lu atau fi'il. Perhatikan di sana. Ustaz minta tolong yang di asrama satu orang baca al-fi'lu wal fi'lu huruf ba. Silakan satu orang yang mau saja. Yang mau bisa. Aku Ustaz. Sok boleh. Halaman berapa Ustaz? Tuh dilihat aja di layar atau di buku halaman. Al-fi'lu wala lafdin yadullu ala rusuli amalin fi zamanin khosi. Wal harfu kullu ya kamilan illa ma'a ghairu. Oke, bagus. Oke, sekali lagi silakan perhatikan. Jadi al-fi'lu atau fi'il itu adalah kullu lafdin. Kullu lafdin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khosin. Artinya adalah setiap lafad yang menunjukkan, perhatikan, kullu lafdin yadullu itu artinya setiap lafad yang menunjukkan ala husuli amalin, kepada terjadinya pekerjaan. Ala husuli amalin itu kepada terjadinya pekerjaan fi zamanin khosin, pada waktu tertentu. Fi zamanin khosin, pada waktu tertentu. Silakan ditulis dulu. Sekali lagi, fi'il itu adalah kullu lafdin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khosin. Setiap lafaz yang menunjukkan terhadap terjadinya pekerjaan pada waktu tertentu. Lanjut. Disimak dulu ya. Kemudian yang kedua, al-harfu wal harfu adalah kullu lafdin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma ghairihi. Artinya apa? Sedangkan huruf itu adalah setiap lafaz yang la yadharu ma'nahu, yang maknanya itu tidak akan nampak kamilan sempurna. Jadi setiap lafaz yang maknanya tidak nampak sempurna illa ma'a ghairuhu, kecuali disandingkan dengan kalimat yang lainnya. Oke, biar mudah langsung saja lah ke sini nih. Ini nih. Perhatikan di layar. Tersoleh. Nih, ya. Kelihatan nggak? Cup. Oh. Bentar. Halo, boleh direspon, kelihatan nggak di layar? Kelihatan. Oke, silakan ini ya ditulis dulu. Kelihatan Ustaz. Oke. Cup.
Bentar bang, masih ngajar bang. Sudah ditulis semua? Sudah ditulis Ahwat? Halo? Sudah Ustadz. Oke, bagus. Belum Ustaz. Sok yang belum silakan, masih kasih kesempatan. Fi'il ya. Duduk abangnya di sini, duduk sini. Duduk di sini. Hadap ke depan duduknya. Susah bang, gini mah bang. Di sini aja, simpan sini. Sudah semua? Halo. Udah Ustadz. Oke. Udah ya, yang di asrama sudah ya? Belum Ustaz. Dikit lagi. Kalau sudah beres, kasih tahu. Ustadz Afwan izin ke hamam. Ya, boleh. Ustadz Afwan ada yang izin sakit Rania. Izin sakit? Iya. Ya. Syafahullah. Ustadz Afwan, Anissa Ya. mau join. Bentar. Oke, Anissa dari mana aja? Anissa dari mana aja Anissa? Ya, segera tulis dulu ya. Enak bang? Baik, kalau sudah, perhatikan, Ustadz sedikit jelaskan dulu ya. Perhatikan teman-teman. Jadi di kitab Nahwul Wadih ini, perhatikan,
Ini sebenarnya kitab ini lebih apa ya? Lebih kontemporer lah katakan seperti itu dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Dalam artian kitab ini memang dipermudah sengaja pengertiannya dan sebenarnya memang intinya sama saja. Misalkan Ustadz ingin kasih gambaran perbandingan lah. Ada kitab yang klasik katakanlah itu yaitu kitab Jurumiyah, Al-Jurumiyah. Di kitab Al-Jurumiyah sendiri pengertian fi'il ini tidak seperti ini. Sedangkan di kitab ini seperti ini. Itu tidak menjadi masalah. Dan kita harusnya punya satu pegangan baik kitab Nahul Wadi ataupun kitab yang lainnya berkaitan dengan ciri fi'il atau kalimat fi'il ini. Abang mau apa? Bentar ya. Oke. Jadi fi'il itu adalah setiap lafaz yang menunjukkan terjadinya pekerjaan yang dia itu berkaitan dengan waktu tertentu. Seperti apa waktu tertentu ini maksudnya? Misalkan ada waktu lampau, ada waktu hadir atau waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Itu adalah waktu-waktu tertentu yang dimaksudkan dalam fi'il ini. Jadi singkatnya fi'il itu adalah kata kerja lah. Kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja misalkan ya makan, minum, duduk dan lain sebagainya itu adalah kata kerja. Adapun untuk kita sebagai pemula ya minimal antuna ini tahu bahwa kata kerja itu bahasa Arabnya adalah fi'il seperti itu. Dan yang kedua berkaitan dengan fi'il ini sama seperti sebagaimana isim, ketika kita mau mengetahui apakah sebuah kalimat itu berupa fi'il atau berupa isim atau berupa huruf, maka caranya ada dua. Jadi antum boleh tulis ya cara mengetahui fi'il. Ada dua. Yang pertama tentunya yang pertama itu paling mudah dengan melihat artinya. Dengan melihat artinya atau ya terjemahnya lah seperti itu. Misalkan di dalam sebuah kalimat ada kalimat gini atau di dalam contoh yang kemarin ya. Dalam contoh kemarin kan ada contohnya itu misalkan perahu itu berlayar di atas air atau tajris safinatu alal ma'i. Antuna misalkan tajri, apa ya artinya tajri? Nah ternyata antuna buka kamus misalkan tajri itu artinya berlayar atau berjalan. Maka dengan mendengar atau dengan mengetahui arti tajri itu berlayar, maka sudah bisa dipastikan berlayar itu dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Maka sudah dipastikan kalimat ini, tajri ini adalah dia berupa kalimat fi'il. Nah ini cara yang pertama untuk mengetahui apakah sebuah kalimat itu fi'il, isim atau huruf. Maka lihat dulu terjemahnya. Kalau tidak bisa melihat terjemahnya, Ustadz nggak punya kamus, Ustadz nggak punya kuota, Ustadz pokoknya ngeblank lah, nggak tahu ini apa artinya, maka cara yang kedua adalah dengan melihat ciri-cirinya. Seperti itu. Baik. Jadi yang kedua adalah dengan melihat ciri-cirinya. Maka sekarang kita akan ketahui apa itu ciri-ciri apa ya? Ciri-ciri fi'il. Oke, sebelum dimulai, sebelum dilanjutkan, Ustadz memberikan tantangan kepada antuna. Siapa yang bisa menyebutkan ciri fi'il? Ada yang bisa? Boleh mendekat ke mikrofon atau boleh mikrofonnya dibuka. Ciri-ciri fi'il itu apa saja? Halo Ahwat? Yang tahu ciri fi'il apa saja? Silahkan. Naila. Naila.
Dira atau yang di asrama boleh menyebutkan satu ciri fi'il lah. Ciri fi'il apa saja? Halo. Ayo jangan malu-malu. Bukan malu-malu, Ustaz. Bukan malu-malu tapi Nggak apa? tahu. Nggak tahu. Oke. Kalau tidak tahu, kita akan ketahui ciri fi'ilnya. Oh ya, kembali lagi ke flashback dulu ke ciri isim. Ciri isim itu kemarin kan salah satunya dia dilekati dengan alif lam, kemudian berakhiran tanwin, dan satu lagi itu diawali dengan huruf jar. Ustaz ingin tambahkan satu lagi yang ciri isim. Tapi ini mah ngarang ya, maksud ngarang itu sederhana lah. Jadi salah satu ciri isim itu ini ciri isimnya bukan ciri fi'il. Yang dulu salah satu ciri isim itu adalah juga dia itu diawali dengan ma, mi, mu. Ini mah gampang saja ya. Maksud ma, mi, mu itu apa? Misalkan madrasatun, migrofatun, muslimuna misalkan. Nah, kalimat-kalimat yang diawali dengan ma, mi, mu itu dia pasti isim. Itu gampangnya ya. Ciri tambahannya itu. Nah, adapun yang hari ini akan kita bahas adalah ciri fi'il. Sok, siapa yang mau ngasih tahu ciri fi'il? Ustaz, Ya, maaf. Apa tadi ciri isim tadi yang terakhir apa? Diawali huruf apa tadi? diawali huruf ma, mi, mu. Ngerti gak ma, mi, mu? Huruf ma, jadi huruf mim berawalan fathah. Ma misalkan ya, madrasatun, maktabun, masjidun. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Ya itulah pokoknya mas seperti itu. Atau yang diawali dengan migropatun, miftahun, miknasatun, mimsahatun. Terus milakotun dan lain sebagainya. Oke, sekarang ciri-ciri fi'il. Ayo siapa yang mau ngasih tahu? Ciri-ciri fi'il. Sebelum Ustadz ngasih tahu, Antuna dulu mungkin ada yang tahu dulu. Halo. Nggak tahu. Yang lain yang di rumah? Nggak tahu, Ustaz. Yang di rumah bisa searching di Google, guys. Nah, bisa yang di rumah teh gimana sih? Dan Mr. Google nggak digunain. Oke, kalau tak tahu kita akan ketahui bersama-sama ya. Bentar Ustaz ini dulu apa? Buka dulu bukunya biar Antuna tinggal tulis. Oke, yang pertama silakan tulis. Ciri-ciri fi'il. Udah ditulis belum yang pertama? Belum, Ustaz. Ustaz, ini kamera dimatiin. Kamera siapa? Kamera Ustaz? Bukan Ya, Ustaz. di stop dulu presentasinya. Oke, yang pertama ciri fi'il itu contoh. Misalkan bentar Ustaz presentasikan biar untuk bisa melihat.
Kelihatan? Halo? Kelihatan Ustaz. Oke, sorry. Gak apa-apa yang tadi yang kita pertamakan gak apa-apa ya. Sa itu artinya akan. Misalkan contohnya sayaqulus sufaha'u minan nas misalkan ya. Perhatikan ahwat di sini ada kata yakulu. Yakulu ini secara arti kalau antuna tidak bisa mengetahui artinya, maka antuna lihat sebelum lafadz yakulu dia diawali dengan sa. Maka sudah jelas sa ini atau yakulu ini adalah kalimat fi'il. Karena apa? Karena dia diawali dengan sa. Itu yang pertama ya. Didahului dengan sa. Kemudian yang kedua, didahului dengan huruf qad. Silakan boleh ditulis. Qad seperti ini nih. Artinya sungguh. Misalkan di sini contohnya qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun, maka lafadz aflaha ini adalah fi'il. Kenapa? Karena dia diawali dengan qad. Atau yang lain misalkan qad qamatis sholatu, qad qomat. Nah, berarti lafadz qomat atau qoma itu adalah fi'il. Kenapa? Karena diawali dengan qad. Qad ini artinya sungguh. Atau boleh nanti dibenarkan ya, jadi yang pertama qad, yang kedua sa, sebenarnya sama saja sih. Oke ya. Yang kedua qad, kemudian yang ketiga didahului dengan huruf saufa. Saufa ini artinya akan juga sama. Sa juga akan, saufa juga akan. Cuma ada bedanya. Kalau sa ini akannya itu adalah dia akan, misalkan sayadhabu ilal masjidi. Dia akan pergi ke masjid dan tidak lama kemudian dia pergi ke masjid. Itu ya. Bedanya sa dengan saufa. Artinya sama juga kan kalau arti secara sama. Tapi ada bedanya. Bedanya itu adalah di rentang waktunya. Jadi kalau sa ini dia lebih katakanlah qorib atau dekat waktu dikerjakannya. Jadi misalkan saya akan pergi ke masjid, maka setelah mengatakan itu dia pergi ke masjid. Tetapi kalau saufa ini lebih lama waktunya. Ini di sini lebih lama waktunya. Tapi artinya sama aja, yaitu akan. Contoh kan kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Berarti lafaz ta'lamun ini adalah fi'il. Kenapa? Karena didahului dengan lafaz saufa. Oke, fahim tuna 3 contoh ini, 3 ciri ini. Halo? Halo Ahwat, bisa dipahami? Paham Ustaz. Oke, waktu kita sudah habis sedikit ya. Bentar, satu lagi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, diakhiri dengan tak tanis. Perhatikan tak tanis nih. Tak tanis seperti ini. Diakhiri dengan tak tanis. Contoh misalkan qolat. Qolat berarti lafaz qola ini adalah fi'il. Kenapa? Karena diakhiri dengan tak tanis. Oke. Itu ya. Perhatikan catatannya adalah ciri-ciri yang saya sebutkan barusan itu hanya sebagian ciri saja. Jadi hanya sebagian ciri, ada ciri yang lain. Nanti kita akan pelajari lebih mendalam di bab-bab selanjutnya. Jadi minimal antunna yang 4 ini hafal bahwa ketika ada kalimat diawali dengan saufa atau sa, maka dia harus atau dia pasti berupa fi'il atau pekerjaan. Baik, seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Dan tugasnya untuk minggu depan, minggu ini silakan selesaikan tugas yang kemarin. Tugasnya untuk minggu depan adalah silahkan buat contoh kalimat fi'il dengan menggunakan ciri-ciri 4 ini. Boleh lihat dari Al-Quran atau boleh lihat dari hadis atau dari yang lainnya lah. Yang penting mengandung keempat contoh ini. Perhatikan caranya gimana.
yang diawali dengan huruf qad antuna cari 3, yang diawali dengan huruf sa cari 3, yang didahului dengan saufa cari 3, dan yang diakhir dengan ta tanis cari 3. Jadi semua jelas contoh ya. Potongan ayat saja, jangan semuanya. Kayak ini nih, qad aflahal mu'minun, asalkan sayaqulus sufaha'u, sayaqulus sufaha'u. Kalau dari ayat Al-Qur'an. Paham tuna tugasnya? Paham ya? Fahimna Ustaz. Oke. Kalau sudah paham, Tapi Ustaz nanti dikumpulin lewat mana? biasa dikumpulin di GC, Google Classroom. Nanti Ustadz kasih apa? Ustadz buat tugas baru di sini ya. Nanti dilihat saja di Google Classroom. Tapi kalau sudah paham, kita akan akhiri insya Allah. Tidak ada pertanyaan nih sebelum diakhiri. Barangkali ada yang mau bertanya dulu. Jadi tugas Ustaz itu yang materi yang tadi ada di video yang kemarin Ustaz. ya, materi yang kemarin ada di video. Makanya gerak di subrek itunya videonya. Biar gak ketinggalan. Boleh ya, boleh dibantu ya biar mengungguli Atta Halilintar. Anta Haliliber. Ustaz. Ya. Ustaz. Ya. Kita tadi bingung. Gimana? Yang Kemarin kan kita kan gak dikasih tahu tuh ada tugas. Nah, jadi gimana? Iya. Gak dikasih tahu ada tugas. Enggak. jadi nggak tahu Kan Ustaz. Pak bisa jadi kan di GC Ustaznya. Kan kita udah nyebut-nyebutin di pas ngomong yang isim. Iya, ada pada sebut-sebutin. Iya. Oh iya. Oke, dikirim ulang aja ya, kirim ulang kayak tadi. Kalian artinya minggu depan. Karena banyak kan di asrama Minggu depan jadi, aja. jadi dikasih nama seluruh. Iya Ustaz, siap. Oke, cukup aja dulu. Ya Itu. Ustaz, siap. Kita akhiri dengan hamdalah Ustaz berapa bersama-sama. buatnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Jazakumullah khairan ya Ustaz. wa iyyakunna. Waalaikumsalam.